Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika, melanjutkan materi kita tentang transformasi. Sudah siap nih? Kalian semuanya sehat? Kalau sehat, disiapkan alat tulisnya, kita mulai belajar. Jangan lupa karena kita ini masih belajar bab geometri, berarti harus pakai kertas berpeta. Kalian siapkan nggih? Kita mulai. Rotasi itu lanjutan dari kemarin. Transformasi yang sudah kita pelajari itu yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, kemudian yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian nanti belajar tentang rotasi, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian rotasi, menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil rotasi dengan pusat dan arah tertentu. Kemudian kalian juga bisa menentukan bayangan suatu benda hasil rotasi dengan pusat dan arah tertentu. Itu ya tujuan kita. Nah, sekarang untuk mengetahui pengertian rotasi, kalian perhatikan gambar ini. Jadi kalau ada gambar ini yang berwarna merah, kemudian diputar sampai ketemu gambar yang berwarna biru. Nah, ini adalah contoh perputaran. Perputaran atau rotasi itu adalah suatu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi ini memutarnya terhadap titik yang tetap ini. Nah, titik yang tetap ini nanti dinamakan pusat rotasi. Kemudian besarnya sudut ini untuk memutar itu dinamakan sudut rotasi. Nah, arah rotasi itu dibedakan menjadi dua. Jika arah rotasinya itu searah dengan arah putaran jarum jam, maka namanya arah negatif. Sebaliknya kalau arah rotasi itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka dinamakan arah positif. Kemudian besarnya sudut rotasi, ini tadi besarnya putaran itu disimbolkan dengan alfa. Nah, kemudian rotasi R dengan pusat rotasi titik P, sudut rotasinya alfa, itu dinotasikan atau dilambangkan seperti ini. R kurung siku P, alfa. Ini artinya rotasi R, pusatnya titik P, kemudian besar sudutnya itu alfa. Itu ya, itu pengertian rotasi. Jadi semua titik pada gambar diputar dengan arah dan sudut yang sama. Contoh yang lain, misalnya kita melihat ini, ada roda, kemudian kita putar. Nah, mutarnya itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau mutarnya seperti gambar B ini, mutarnya begini ya, ini kan berarti searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini dinamakan arah putaran negatif. Sebaliknya kalau mutarnya begini, berlawanan arah dengan jarum jam, itu arah putarannya positif. Jangan balik ya. Jadi kalau searah jarum jam itu negatif, kalau berlawanan arah dengan jarum jam itu positif. Contoh yang lain yang berkaitan dengan rotasi itu simetri. Misalnya ada segi 6 beraturan seperti ini. Segi 6 beraturan, kalau beraturan itu berarti panjang sisi dan besar sudutnya sama. Ini jika dirotasikan dengan pusat, titik pusat, misalnya di sini ya, besar sudutnya itu 60 derajat, searah dengan jarum jam, maka nanti 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 6 pindah ke 1, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa putaran, misalnya mutarnya 60 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan seterusnya. Ternyata nanti bentuknya itu tetap menempati bingganya dengan tetap. Nah, berarti bangun segi 6 beraturan itu dinamakan bangun yang memiliki simetri putar tingkat 6. Itu ya. Ini rotasi itu berkaitan dengan simetri putar. Nah, sekarang macam-macam rotasi. Yang pertama itu rotasi dengan pusat titik pangkal 0,0, sudut rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah itu sudutnya positif 90 derajat. Kalian lihat misalnya titik P, koordinatnya X, Y, diputar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Maka bayangannya di sini. P aksen, E aksen, Y aksen. Itu kalau kalian amati, ternyata ini
panjangnya sini X, kalau pindah ke sini jadi seperti ini. Berarti kalau titik PX, Y diputar 90 derajat dengan arah putaran berlawanan dengan jarum jam, itu bayangannya X aksen, Y aksen itu di mana X aksen itu nilainya sama dengan negatif Y. Sedangkan Y aksen nilainya sama dengan X. Maka boleh ditulis rumusnya seperti ini. PXY rotasi dengan pusat O besar rotasinya 90 derajat positif, itu bayangannya min Z, X. Mungkin lebih jelas kalau kalian lihat ini. Ini titik A koordinatnya 3,2. Diputar 90 derajat berlawan arah jarum jam. Ternyata bayangannya di sini. A aksen itu koordinatnya min 2,3. Berarti tadi X itu X berubah menjadi negatif Y, kemudian Y-nya berubah menjadi X atau negatif Z, X. Itu yang pertama. Contohnya, misalnya ada segi 4 ABCD koordinatnya seperti ini, dirotasikan sejauh 90 derajat, berarti ini positif nih ya. Pusatnya titik O, pangkat koordinatnya 0,0. Kita gunakan rumus yang tadi, bayangannya itu negatif Y, X, berarti kalau titiknya 3, negatif 1, dirotasikan dengan ini, bayangannya negatif Y, X, berarti negatif dari negatif 1,3 atau A aksen 1,3. Titik B 5,1 bayangannya negatif 1,5. Titik C negatif 3, negatif 2 bayangannya ini negatif dari negatif 2 itu 2, negatif 3 dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, rotasi dengan pusat pangkal koordinat, kemudian sudut rotasinya 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Seperti begini. Itu negatif karena searah dengan jarum jam. Titik P, XY, titik P yang koordinatnya XY diputar negatif 90 derajat ke sini. Bayangannya P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Di mana X aksen itu sama dengan Z, kemudian Y aksennya sama dengan negatif X. Boleh ditulis seperti ini. Titik PX, Y dirotasikan dengan pusat O dengan sudut negatif 90 derajat, bayangannya Z, negatif X. Nanti kalau misalnya tidak hafal rumusnya, kalian bisa menggambar saja. Digambar pada bidang koordinat, tinggal muternya kemana? Searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Contohnya ini. Soalnya sama seperti tadi, tapi rotasinya 90 derajat negatif. Jadi rumusnya XY menjadi Z, negatif X. Maka kalau 3, negatif 1, bayangannya negatif 1, negatif 3. 5,1 bayangannya 1, negatif 5. Negatif 3, negatif 2 bayangannya negatif 2, 3. Negatif 2,4 bayangannya 4,2 gitu ya. Jadi kalau tidak hafal rumusnya nanti boleh digambar saja pada bidang koordinat. Berikutnya yang ketiga itu rotasi dengan pusat pangkal koordinat, sudut rotasinya 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, berarti sudutnya positif. Nanti titik PX, Y diputar 180 derajat, itu garis lurus, bayangannya P aksen koordinatnya X aksen, Y aksen. Ini ternyata X aksennya itu sama dengan negatif X, Y aksennya sama dengan negatif Z. Berarti ditulis rumusnya. Titik P, X, Y dirotasikan dengan pusat O, sudutnya 180 derajat, itu bayangannya negatif X, negatif Z. Kalau mutarnya berlawan arah, searah dengan jarum jam begini, nanti bayangannya sama, berarti diputar 180 derajat positif atau 180 derajat negatif, ternyata memberikan hasil yang sama-sama X, Y menjadi negatif X, negatif Z. Contoh soalnya sama seperti yang tadi, hanya dirotasikan 180 derajat. Berarti kalau 3, negatif 1, bayangannya tadi negatif X, negatif Y, berarti negatif dari negatif 1 itu 1, negatif 3. Maaf ya, negatif 3,1.
5,1 bayangannya negatif 5, negatif 1. Negatif 3, negatif 2 bayangannya 3,2. Negatif 2,4 bayangannya 2, negatif 4. Seperti tadi nggih, jadi kalau lupa rumusnya boleh digambar saja. Kemudian kalau titik sudah bisa, sekarang menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Seperti pada pengertian tadi, kalau bangun dirotasikan, maka semua titik pada bangun itu diputar. Jadi kalau di sini segitiga JKL diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti diputar arah sudutnya positif ya. Diputar segitiga yang biru ini. Koordinatnya J aksen, L aksen, K aksen. Ini. Dimutarnya 90 derajat positif sini. Maka yang J tadi bayangannya menjadi J aksen negatif 4, negatif 3. K aksen ini negatif 4,0. Terus L-nya 1, negatif 3 menjadi 1, negatif 3. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pokoknya digambar mutarnya 180 derajat. Berikutnya kalau trapesium. Trapesium diputar dengan sudut putar tertentu. Misalnya ini segitiga trapesium yang merah diputar 180 derajat, pusatnya 0. Titik O maksudnya 0,0. Berarti nanti bayangannya ini WXYZ, berarti bayangannya W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, seperti ini yang biru. Jadi tinggal diputar saja 180 derajat. Titik koordinatnya bisa kalian cari seperti ini. Gitu ya. Ini tentang rotasi. Jadi rotasi itu bisa titik, bisa bangun. Intinya kalau mau merotasikan sudut pusatnya di mana, pusat rotasinya di mana, sudutnya berapa, arahnya positif atau negatif, gitu ya. Nanti kalau belum jelas bisa dibaca-baca lagi, dicoba latihannya juga dibaca. Soal tugas nanti dipakai untuk latihan, tidak perlu dikumpulkan. Tapi kalau mau dikumpulkan, silahkan, gitu ya. Juga dipersiapkan untuk penilaian akhir semester. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum